Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di channel Jaka Gintiri ya. Untuk malam ini saya akan mencoba menelusuri ya mitos atau faktanya gimana. Cuma saya akan menelusuri cerita-cerita ya warga yang konon katanya di daerah sini sering ada penampakan ya, itu sering ada penampakan sesosok makhluk halus, makhluk astral ya, yang sering menampakkan diri di daerah sini. Ini masih di area dekat perkampungan ya, atau dekat perkotaan juga. Ini masih di daerah-daerah perumahan, cuma ini tempatnya agak lumayan angker ya teman-teman. Saya akan mencoba di malam hari ini, mungkin beberapa waktu ke depan ya, akan saya eksplor dan telusuri mitos-mitos yang sering terjadi di sini. Penampakan-penampakan yang konon katanya ada sejenis poci ya, dan juga sejenis Mbak Gun dan juga sejenis siluman gitu ya. Nah, coba ini saya akan masuk ke ruangan dulu ya sebelum ke area luarnya, karena ini yang sering terjadi penampakan poci ini di sini, yang ada pohon-pohon pisang ini ya. Akan saya coba nanti area luar akan saya coba ya nanti. Sekarang ke dalam dulu. Ini dulu teman-teman sering dijadikan objek atau tempat uji nyali ya. Mungkin waktu zaman-zaman ya dulu itu, uji nyali dunia lain ya. Mungkin teman-teman atau yang pernah lihat, pernah nonton, mungkin tahu ya. Di sini cerita yang kursi dibanting-banting gitu. Karena coba ya, nah ini di sini ada keranda ya. Ini keranda yang buat pemandian jenazah ya. Kerandanya ini saya coba ya, mencoba untuk menelusuri ke dalam ruangan yang bangunan kosong ini ya. Ini dulunya sih katanya tempat sejenis barak gitu ya. Nah itu terdengar tim-tim di luar ya lagi mantau. Saya sendiri di sini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas masuk auranya. Assalamualaikum. Kedenger ya. Ini coba. Ini teman-teman timnya masih ngumpul di sebelah belakang saya. Akan mencoba menjauh mungkin. Taruh ya. Kamarnya yang mana ya? Astagfirullahaladzim. Belum apa-apa. Ada kelelawar besar sebenarnya. Ini tim lagi percobaan dulu nih ya. Sampai sini diredupin dulu. Mungkin lewat belakang aja ya, ini lewat depan ya. Terlalu dekat nih sama tim-tim yang lagi mantau. Ntar dulu ya, lewat belakang dulu saya. Kerandanya lewat mana ya? Lewat belakang aja ya, biar agak aman. Lewat belakang. Ini jalannya susah ya, ini dekat perumahan, cuma ini area rumah kosong, jadi harus hati-hati. Ini pernah ada poci di sini, makanya dijadikan tempat uji nyali. Ini jalan raya di sana tuh ya, kedengaran suara motor. Ini lewat belakang aja deh. Ini ruangan susah banget tuh jalannya. Ini dulu anak-anak yang lagi nongkrong di depan ya, melihat poci menampakkan diri kan di pohon pisang ini nih.
Ini pohon pisang ini banyak ya. Ya, selamat malam yang baru bergabung. Bentar ya. Baru di area. Nah, ini paling belakang nih. Kita lihat belakang dulu. Tadi dia depan ya. Saya lewat depan jadi terlalu berisik. Mungkin dekat jalan raya dan rumah warga terdengar. Yang ngobrol juga sampai terdengar. Anak-anak tim juga yang mantau gitu ya. Bentar ya. Ini tempatnya gelap banget. Bentar ya. Agak kurang terang ya, jadi nggak terlihat jelas ya teman-teman. Ini ke belakangnya area pesawahan ya, di lahan kosong dulunya. Nah di sana itu jalan raya ya, di seberang itu sungai. Ini saya kesini agak ngeri juga sih. Bismillah aja ya. Mana belakang mana ya, tadi disuruh lihat belakang katanya sama anak-anak sini. Bentar ya. Nah ini terang nih, ini senternya agak-agak redup. Belakang sini kali ya. Oh ini nih. Wah dikunci kayaknya. Saya intip dulu. Bisa ngelewat sini ya? Ih susah ya teman-teman ya. Lewat sini kali ya. Ini dulu bangunannya terbengkalai ya. Pernah dibikin tempat uji nyali. Jadi agak-agak. Bentar ya. Lewat mana ya? Tadi teman-teman ya. Kita explore luar dulu ya. Nanti ke dalam lah sebentar lagi. Energinya kurang besar nih kalau jam segini. Nah ini kita keluar dulu aja nih. Explore area sini dulu. Ini pohon asem teman-teman ya. Ini tempat. Nah, bentar ya. Dulu di dunia lain kalau nggak salah ya, di stasiun swasta, TV stasiun swasta ya, di Trans TV kalau nggak salah, pernah diadakan uji nyali ya. Kaget nih, dikira yang tidur apa ini, yang kursi dibanting-banting itu. Ini pohon asam yang gede ya. Biasanya di tempat-tempat gini katanya pocinya. Saya pantau dulu ya di area luar, nanti ke dalam sebentar lagi lah. Masih posisinya karena pinggir jalan raya jadi berisik ya. Tadi juga kedenger bocah-bocah. Bentar ya. Mana ya? Tapi merindingnya sih udah ada teman-teman ya. Kalau dicari, agak blur ya. Kalau dicari gini susah teman-teman ya. Kalau nggak sengaja sering menampakkan ya, kalau dicari gini ya mungkin kalau rezeki ya ketangkap kamera ya, kalau enggak gimana ya. Soalnya kalau yang goib gitu, yang makhluk astral gini, makhluk halus, katanya sih kalau kita berani malah menjauh ya sama yang mentalnya berani itu. Tapi kalau yang apa ya, yang takut gitu malah nyamperin katanya. Jadi katanya kalau yang penakut itu sering didatangi karena energi kita yang penakut itu katanya kesedot sama makhluk halusnya itu. Nah kalau yang berani katanya malah menjauh gitu. Ya saya coba aja di sini ya. Oh, ya. Ini sinyalnya gimana ya, bagus nggak? Ini area belakangnya udah angker begini karena dulu pakai uji nyali itu.
Mana ya pocinya? Nah ini pohon asem ya teman-teman. Terus seberang ini perkampungan jalan raya, jadi ada perbatasan sungai di sini di depan. Nanti kita telusuri ya ke bawah. Ada sungai lumayan lah, sungai kecil seperti pertengahan perkampungan gitu. Nah di pohon-pohon pisang gini sering katanya orang sini gitu, makanya saya mencoba untuk menelusuri ya kebenaran, karena kalau saya eksplor itu bukan untuk apa ya sebutnya settingan-settingan gitu, saya cari yang real aja ya. Kalau mungkin menampakkan diri ya alhamdulillah, mungkin rezeki di malam hari ini tangkap kamera ya, karena carinya yang asli yang real aja gitu. Saya udah vakum lama ya nggak eksplor gini. Wangi dupa ya teman-teman, udah kecium wangi dupanya. Ini ke bawah. Dupanya udah kecium, wangi banget. Di pohon pisang ya. Oke, terima kasih ya like-nya, di tap-tap layarnya juga. Mungkin boleh dibagikan teman-teman ya. Ini jaraknya sekitar agak jauh sih, kelihatan lampu-lampunya ya di seberang. Karena apa namanya itu, terhalang batas sungai ya. Ini pohon asamnya. Ya katanya sering menampakkan itu poci sama cewek ya. Siluman ular seperti katanya gitu. Ya kata yang pernah melihat di sini. Kalau saya kan di sini cuma mendatangi aja, mengeksplor apa benar ada atau gimana ya. Setelah ditelusuri kita cari ya, cari dulu gitu ya. Kalau ada alhamdulillah gitu. Tapi wanginya udah tercium ada atau gimana ya, setelah ditelusuri kita cari ya, cari dulu gitu ya. Kalau ada alhamdulillah gitu. Tapi wanginya udah tercium. Ini agak tadi hujan ya seharian, jadi gimana ya jalannya agak becek. Kita dulu ya, senternya ini agak. Tadi seharian hujan, ini juga masih gerimis teman-teman ya. Masih gerimis, jadi jalannya agak basah nih katanya. Terperosok saya. Nih, di pohon-pohon pisang gini katanya sering ada itu. Sama pohon singkong. Ya kita cari aja gitu, siapa tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya sohibul goib, ya sohibul jasad, ya sohibul yang tempat sini. Minta ditampakkan, saya meminta kalian untuk menampakkan ya. Ini pohonnya gede-gede teman-teman ya, tinggi-tinggi. Ini kalau yang pernah nonton Trans TV mungkin tahu daerah sini ya. Tapi di Trans TV itu uji nyalinya di dalam ruangan tadi, yang gudang tadi, yang pas masuk tadi saya masuk, ada kelelawar besar ya, hampir nabrak tadi. Saya kaget. Tapi terlalu berisik karena dekat jalan raya dan dekat perumahan ya, kampung. Nanti aja agak malaman ke situ. Kita eksplor dulu keluar. Cari daerah sini dulu. Ini kalau di teman-teman pohon apa ya? Ini kalau nggak salah pohon sukun ya. Mohon maaf ya karena saya ini cari yang real aja. Jadi mungkin tantangannya agak apa ya? Kaget-kagetannya kurang gitu. Cari yang bener-bener, yang real, yang asli gitu. Menelusuri cerita rakyat atau cerita masyarakat yang tinggal di area ini ya, siapa tahu ada gitu. Aduh, lumayan nih, habis hujan jadi becek teman-teman ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum ya sohibul goib yang ada di tempat sini. Shh, apa tuh kan senternya, merinding-merindingnya udah ada temen ya, energinya udah terasa gitu. Dan cari sini energinya. Aduh, ini pohon tangkil nih yang sering. Oh, tuh, tangkil itu di kami di sini ya. Kalau di tempat lain mungkin melinjo gitu. Melinjo. Ini, ini apa nih? Kaget. Pohon nyangkut. Ini pohon melinjo teman-teman ya. Melinjonya gede banget. Ini di bawah sejenis pohon apa tuh, kunci. Kita telusuri pelan-pelan dulu ya. Ini pesawahan. Di sana ada pohon beringin teman-teman ya. Tuh, terlihat beringinnya gede banget. Tapi jauh. Mungkin di dekat sungai ya. Kita cari yang dekat dulu, telusuri dulu yang di sini. Saya turun ke bawah dulu ya. Ke bawah dulu. Soalnya susah jalannya teman-teman. Ini soalnya basah. Aduh, turun dulu. Nah, yang sering terjadi tuh di pohon pisang sama pohon singkong katanya. Sering terpantau atau sering menampakkan tuh poci ya. Yang dibungkus putih itu sama Mbak Kun. Mbak Kun. Hadir dong. Mana ya? Kita yang real-real dulu ya carinya. Ini banyak pohon kering. Ini kalau dari pantau dari situ tadi tempatnya angker teman-teman. Karena tadi sorenya saya tidak ngecek dulu ke sini. Saya agak maju dikit. Udah lama kali ya dari waktu uji nyali di dunia lain Trans TV kalau nggak salah. Saya juga kata yang punya tempat dulu Trans TV pernah kesini gitu. Tuh. Ada yang bunyi teman-teman. Tadi wangi dupanya ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini senternya kurang ya? Segini cukup ya? Ini kalau ngelintas ada yang putih-putih ya kaget ya, padahal pohon. Saya naik lagi sini ya. Ini rumputnya basah teman-teman ya. Karena tadi sore hujan. Bismillah. Pohon nangka ini. Yuk orang baik di tap layar lagi ya. Ngeblur. Assalamualaikum. Ya sohibul goib. Yang ada di tempat ini silahkan kalau mau menampakkan diri ya untuk datang. Apa tuh? Bisa lihat dulu ya. Kaget. Kalau di kamera sama di kasat mata atau langsung itu beda ya teman. Saya mantaunya di sini banyak pohon melinjo. Ya konon katanya melinjo sama pohon asem, terus pohon nangka sirsak ya. Kalau ini bukan nangka biasa. Sering terjadi atau penampakan ya. Ini bambu kuning. Ini pohon tebu juga ya. Nah. Malah burung
burung yang melotot itu apa, burung hantu ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang ada di tempat ini. Pindah lagi dah. Posisinya ini mungkin udah pada istirahat kali ya. Udah sepi di sini. Tadi kaget ada yang jatuh. Apa ya? Ada yang niban tangan. Ini pohon. Ini susah jalannya teman-teman ya. Saya mau turun ke sana tapi jalannya susah. Harus lewat mana ya? Ini sambil cari tempat, cari jalan gitu. Ayo teman-teman ya, di tap layar lagi biar durasinya saya tambah ya. Tadinya saya mencoba ke gudang dulu, tadi gudang kosong yang dipakai uji nyali. Pas masuk ternyata masih rame gitu di sebelahnya, soalnya dekat perkampungan dan rumah gitu. Ini kalau saya lihatnya bukan di kamera ya, saya lihat pantaunya. Kalau di kamera nggak tahu ketangkap enggaknya. Saya coba dulu area sini. Kalau masih ramai ya mungkin besok lagi deh ke area gudangnya, yang tempat uji nyali itu. Saya coba di sini kali ya. Apa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Sohibul goib yang ada di sini. Izin lewat. Dipindah ya sini ya. Izin lewat. Yang ada di sini dipersilahkan untuk menampakkan ya. Ini daerahnya. Ini kalau nggak hujan jalannya nggak licin, karena tadi dari siang hujannya. Jadi tempatnya ini becek banget. Mana ya? Lihat sini. Turun bawah lagi ya. Ini soalnya susah jalannya. Tuh, basah nih. Jalannya susah. Suara apa tuh? Saya takutnya bukan siluman ularnya, ini apa? Ularnya ya. Memang di sini mitosnya siluman ular ya. Tapi takut ada ular asli. Karena kalau ular fisik itu bahaya ya. Beda sama sejenis jin. Jadi itu mungkin bayangan kita, pikiran kita aja yang membuat kita takut ya. Sebenarnya ya gimana kitanya juga takut enggaknya gitu. Ya seperti saya terangkan tadi, kalau kita berani, makhluk goib juga malah menjauh katanya. Karena energi dia kesedot sama kita gitu, yang berani teman-teman. Beda sama yang takut gitu. Jadi energi kita yang kesedot sama dia gitu. Ya coba dulu mendekati. Balik lagi ke tempat asal tadi ya. Mungkin kalau udah berisik. Kalau berisiknya udah berhenti, saya masuk ke dalam. Tadi masih berisik. Teman-teman ya. Selamat malam ya. Buat kalian-kalian yang baru bergabung. Saya duduk dulu. Sambil mantau. Ini tadi saya kaget nih. Ada ini. Kaget. Saya duduk dulu. Ya teman-teman yang baru bergabung ya, terima kasih. Ntar ya, ini saya taruh dulu di bawah.
Eh, gimana ya? Sini dulu kali ya. Sambil lihat ada. Ntar dulu ya. Ini soalnya celananya basah, saya pakai sendal soalnya. Ini saya explore udah lama ya, udah explore lagi baru sekarang, cuma tadi kebetulan lagi main ke daerah sini, ngobrol-ngobrol sama orang sini, pemuda-pemuda sini yang sering nongkrong di depan situ. Karena kalau lagi nongkrong biasa anak muda ya, lagi nongkrong jaga-jaga keamanan atau gimana, kebetulan deket ada keranda tadi kan. Nah di situ katanya ada penampakan poci gitu ya. Langsung aduh beneran katanya. Ini kalau beneran ada nanti saya coba telusuri gitu. Saya nekat aja tadi. Cuma tadi posisinya lagi rame ya di depannya. Belum sepi. Nah, barusan jam 12 lebih udah agak sepi. Saya posisinya dekat jalan raya jadi berisik sama kendaraan lewat ya. Tapi emang dulu ini tempatnya dipakai uji nyali ya teman-teman. Kalau yang belum tahu tadi saya terangkan di awal, dipakai uji nyali Trans TV dunia lain, sampai kursi melayang-melayang gitu katanya. Ya mungkin dipakai uji nyali Trans TV dunia lain, sampai kursi melayang-melayang gitu katanya. Ya mungkin itu dulu ya, sebelum ada live mystery seperti Explore, belum ada dulu, masih ada di TV. Terus sekarang aja. Nah, udah saya jalan dulu ya, cari lagi. Ini malah ada duren, wangi kali ya, matang. Enak ya. Oke, selamat malam, assalamualaikum. Yang baru bergabung, ketemu lagi ya sama saya. Ini saya duduk di gubuk ya, yang sering dipakai istirahat mungkin. Nih pohon asem, pohon asemnya gede banget. Ini konon pohon asem, pohon melinjo, pohon nangka sirsak sering ada gitu. Ini biasanya di sela-sela pohon gitu kan. Maka saya fokusnya nyarinya di sela-sela pohon pisang, singkong, sama pohon-pohon gini ya, yang nangkring. Mungkin kalau dibayang sama mata pikiran kita itu di atas pohon ada yang nangkring gitu, ada yang ketawa hahihi gitu. Ya, itu permainan pikiran kita mungkin ya. Sebenarnya kalau jin atau siluman itu tergantung pikiran kita ya. Kaget saya. Nah ini di sini nih, tuh kendaraan lewat jadi agak berisik. Cuma tempatnya ini terbengkalai, tanah kosong ya, luas banget sama bangunan ini. Bangunannya udah lama. Kita ke bawah yuk, coba yang sering menampakkan poci yang tadi itu penampakan siluman ular. Kalau sana ya teman-teman, kalau yang sekarang ke bawah ini poci gitu. Ini pohon pisangnya ya. Nah katanya di sini. Terus saya lewat jalan mana ya? Sini ya. Nah sering terjadi itu. Nah saya ke bawah dulu ya, sebelum ke dalam. Nanti ke dalam gudang tadi pas masuk juga udah disambut sama kelelawar gede banget. Kaget, cuma posisinya agak berisik gitu, makanya saya keluar dulu biar agak tenangan dulu ya. Nah di sini nih, di sela-sela pohon pisang ini tuh mobil lalu lalang jadi berisik teman-teman ya. Ini pohon belimbing ya, yang katanya ada juga pohonnya angker-angker. Soalnya sih ada kolam bekas ya, seperti kolam pemancingan gitu. Makanya sejenis jin, siluman
betah banget gitu kalau tinggal menempati area-area lembab kayak gini. Makanya pemuda di sini yang nongkrong sering melihat apa itu nih pada hari. Mungkin ya gitu, bukan takut aja, mungkin kaget gitu ya. Sini kita cari lagi. Oh ini pohon apa nih? Oh pohon randu apa mahuni ya. Ini pikiran saya ngelihatnya kalau ke atas itu ada yang gelantungan gitu. Gelantungan di atas. Baru lihat keranda aja tadi ngeri ya. Keranda kosong gitu ya, bukan ada isinya, kosong. Kalau ada isinya saya lari juga, mungkin takut kaget gitu. Mana dong poci? Ini area pohon pisang. Ayo tap layar teman-teman ya, gratis di like, dibagikan juga, di share ya. Nanti akan coba lagi explore ke tempat-tempat lain selain di sini ya. Ini lewat mana ya? Oh, ini ya. Nah ini nih pohon pisang ini. Nah, ini dulunya kolam ya, kolam ikan yang bengkalai, jadi mungkin ditanami pohon ya atau tanaman. Ini jalan raya jadi agak berisik teman-teman ya. Kalau teman-teman kesini pasti ngeri juga sih, soalnya nih areanya sangat lembab ya, cocok gitu ditempati sama makhluk-makhluk seperti ini. Nah ini sungai teman-teman ya. Nah ini sungainya, tuh lumayan gede sungainya, kali ya. Di kota itu kali namanya. Ini airnya tuh kali ya. Di kota itu kali namanya. Ini airnya tuh di sini. Jadi ke sana ada jembatan ya. Di sana perumahan ke perkampungan. Jadi saya di seberangnya gitu. Tempat lahan kosong sama bangunan kosong itu yang pernah dipakai uji nyali dunia lain ya. Di Trans TV dulu gitu. Sekarang udah nggak ada uji nyalinya karena kebanyakan banyak yang live streaming ya tentang explore misteri, live misteri gitu. Apa nih? Apa ya? Terus saya jadi halu kalau lihatnya putih-putih karena mitosnya ya udah ngeliat poci gitu. Bukan ya pohon ya. Ngerinya lagi naik lok di pohon gitu. Kaget saya juga. Ya mudah-mudahan ada rezeki di malam ini ketemu sama poci atau Mbak Kun gitu. Boleh. Nah sini maju lagi ya. Kalau teman-teman nanya atau mungkin mau bertanya ya, ini saya jawab otomatis saja biar tahu ya. Yang pernah dipakai uji nyali dunia lain tuh ya di area daerah Sumedang ya. Ini masih Sumedang. Saya belum berani ke luar area Sumedang karena di sini juga masih banyak tempat-tempat angker, tempat-tempat buat eksplor uji nyali. Bukan satu aja ya, masih banyak banget. Saya juga mungkin baru berapa kali ya karena masih pemula gitu temen ya. Belum sempet tiap mamus. Ada yang manggil teman-teman, seriusan ada yang manggil. Merinding juga.
Serius ada yang manggil loh. Tangan saya merinding. Tuh lihat. Merinding tangan. Ada yang manggil. Nggak apa-apa. Ayo boleh. Boleh. Yang manggil boleh. Silahkan mau menampakkan juga. Kan saya cari kalian. Boleh. Yuk datang yuk. Nampakkan boleh. Ini bambu kuning sebenarnya. Mana ya? Kok nggak ada? Emang susah ya teman-teman kalau yang cari yang real itu ya gimana ya? Mungkin tergantung hokinya itu, keberuntungan kita ya. Kalau ketemu ya mungkin terekam sama kamera atau jelas ya penampakannya padat gitu. Kalau kita nggak sengaja atau lagi apa kayak nggak bawa kamera ya muncul gitu. Karena sering terjadi teman-teman. Saya pengalaman saya sendiri ya, karena saya bukan disebut hobi atau gimana ya. Saya dulunya sering banget merasakan atau mungkin melihat ya secara kasat mata asli itu, sering melihat penampakan tapi ya tidak sepadat yang teman-teman saksikan di live yang lain ya. Tidak sepadat itu sih, cuma kayak bayangan gitu atau selintas aja gitu terlihatnya. Teman-teman ya, apa tuh? Bentar ya. Apa tuh ya? Oh bukan ya, plastik deh itu ya. Ini fokusnya nyari yang putih-putih aja terus. Jadi tuh kan seperti ada yang jalan gitu. Nah kalau di pohon-pohon bambu gini, kalau teman-teman pernah mengalami ya, karena saya dulu sering banget, bukan ya kata saya tadi bukan hobi atau bukan gimana ya, jadi cari-cari gini aja seneng gitu. Mencari yang real yang nyata. Nah di pohon-pohon gini kononnya itu ya, yang tinggal di pohon gini sejenis genderuwo ya, yang tinggi hitam itu ya, saya sering lihat gitu. Kalau tempat yang lain tuh, kalau pohon pisang ini ya mungkin teman-teman tahu, pisang sama singkong ya, sejenis poci ya. Nah kalau tadi pohon melinjo atau pohon nangka, pohon sirsak itu ya mbak kun kebanyakan gitu. Nih pohon-pohon pisang ini nih. Mana kata pemuda sini ada poci, sering terlihat gitu. Assalamualaikum. Panggilnya apa ya? Nah ini pohon-pohon bambu gini nih biasanya, tapi energinya mungkin udah pada tidur ya. Banyak yang nawarin ya, katanya bang ke anu ya, mungkin karena waktu ya teman-teman, saya sering tidak didatangi ya, waktu dan tempatnya tidak memungkinkan karena mendekati perkampungan gitu. Jadi ya kayak gini, seperti ini. Kalau mendekati perkampungan gini ya suara-suara dari luar tuh terdengar, mobil atau ada orang-orang lalu lalang tuh lagi ngobrol, sering terekam gitu. Ayo di like lagi teman-teman ya, di tap layar aja, gratis kok, biar tambah semangat, biar ketemu sama poci atau mbak kun kayak genderuwo apa kayak di sini kan. Mitosnya ya siluman ular ya, karena dekat dengan sungai jadi banyak yang melihat ke masyarakat sini sejenis ular gitu. Saya juga belum melihat gitu, karena ini katanya konon, makanya saya telusuri kebenaran cerita itu gitu. Kalau benar ada asli baru percaya kan, fakta gitu ya. Kalau nggak ada ya boleh bilang ya mitos gitu teman ya, karena saya carinya yang real aja, yang asli gitu.
bambu-bambu banyak nih. Ini tadi saya di sana tuh, di sana kan saya turun ini. Yang kata saya tadi turun itu di sini. Tuh kan, ada yang putih lagi. Kalau ada yang putih saya liatin, fokus. Ya teman-teman, itu apa? Poci bukan ya? Poci bukan ya? Jauh sih soalnya. Gak apa-apa ya, cari yang ini aja dulu. Saya takutnya ya ular asli ya. Ular asli ngeri. So, ini tadi bekas hujan jadi becek jalan. Ini pohon bambu kebanyakan di sini temannya. Bambu-bambu, pisang sama singkong ya. Ini soalnya dekat-dekat sungai gitu. Saya ngerinya ya itu ular fisik, ular asli gitu. Nah, di sini mitosnya siluman ular. Boleh dibilang ya siluman ular sama poci sama cewek yang baju putih katanya. Saya cari di sini. Ini pohon-pohonnya. Mana ya? Belum rezekinya nih, mana? Halo. Assalamualaikum. Permisi. Permisi. Assalamualaikum. Nah, itu apa nih? Putih lagi, putih. Lihatin, fokus. Bukan. Itu lampu ya. Lampu perkampungan ya. Itu ceringin. Kalau kita ceringin, beringin. Tuh, jauh ya, teman-teman. Tinggi banget. Oh, ini ceringin di situ, beringin pohonnya. Saya kesana jauh. Harus nyebrang sungai. Ini pohon bambu tempat ini nih, bambu-bambu gini nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana hei? Hei. Wah, wanginya sih ada teman ya. Wangi dupa dari tadi. Wangi, ya wangi dupa, wangi gitu. Kalau sejenis yang saya sebutin tadi poci itu kan wanginya bau, katanya bau gitu. Sungai, nah, ini jembatannya ya, jembatan bambu. Saya kesana beresiko ya. Saya pohon sungainya habis hujan. Tuh. Soalnya sungai bambu ngeri, beresiko juga sih. Kita eksplor daerah sini aja dulu. Karena ke sana ada pohon beringin tinggi ya. Tapi harus nyebrang ke sini teman-teman ya. Nyebrang ke sini tuh bambu, jembatannya bambu. Ke sana sungai. Cuma terlalu beresiko ya. Mungkin lain waktu aja kita yang daerah sini aja dulu ya. Kita cari yang real dulu, yang asli, yang beneran ya. Assalamualaikum. Kita muter ya, tadi di sana cuma muter doang gitu. Kita ke sini. Ke sini lagi teman-teman ya. Saya coba ya lain waktu tempat yang lain yang lebih menantang dan mungkin cerita masyarakatnya yang lebih angker gitu. Karena di sini tertariknya tadi saya dengar ceritanya dipakai uji nyali itu, makanya pernah dipakai syuting uji nyali. Maka saya tertarik untuk menelusuri gitu. Ini di area luarnya. Tadi ke dalam cuma berisik, agak masih ramai ya, belum tenang gitu. Jadi saya posisinya kalau berisik itu nggak fokus nyarinya gitu. Di area luar dulu. Assalamualaikum. Ini pohon bambu lagi teman-teman ya.
Tuh uji nyali tadi yang punya rumahnya atau gudangnya cerita, yang peserta uji nyali itu sampai terlempar terus kursi melayang-layang ya. Shh, tar dulu teman. Apa tuh? Kalau saya melihat kasat mata ada sesuatu, tapi di kamera nggak tahu ya. Karena kita cari energi auranya dulu. Kalau aura negatif mungkin sejenis wowo ya, sejenis wowo. Karena saya dulu pernah melihat ya, bentuknya gitu. Makanya dulu sebelum ada teknologi canggih ya, saya juga masih HP kentang yang belum ada kameranya, sering melihat gitu. Tapi energinya beda nih. Bentar ya, seperti tadi ada yang manggil saya. Merindingnya sih udah ada teman-teman ya. Kalau teman-teman percaya nih, tangan saya lihat. Jadi energinya tuh sampai berduri tangan saya juga. Ini energinya tinggi di sini. Ya mungkin karena tidak terekam ya. Tapi kalau terekam kamera mungkin bayangan atau penampakan sejenisnya padat gitu. Jarang terjadi ya penampakan yang padat gitu. Oh, ya maklum, saya cari-cari yang asli aja. Shh. Apa tuh? Ada yang terbang di atas temennya. Beneran ada yang terbang loh. Pas ada energi besar barusan kata saya gitu, langsung ada yang terbang. Soalnya terasa banget ke badannya kalau ada aura energi gitu. Seperti apa ya, badan kita itu kalau energinya kuat jadi badan gitu merinding. Ini apa tuh? Terus saya samperin, kaget ya. Kira apa tuh yang berdiri ya. Jadi kalau ada aneh-aneh ya samperin aja dulu gitu, apa itu ya. Mudah-mudahan kaget, jangan lari gitu kalau ada. Biasanya saya lihat sering ya, lihat di explore tetangga gitu, pas menampakkan pada lari, kaget saya juga. Kalau ada pasti mungkin lari ya. Nah ada yang ronda lagi, maklum dekat perkampungan ya. Jadi saya di seberang teman ya, jauh di sana perkampungan tuh, lampu-lampu kelihatan kan. Saya di sini nih, bangunan yang kosong tadi, sini sawah ke sana ya, sungai kan. Jadi seberang gitu, di seberang ya. Saya terpikirnya ya ada yang berdiri putih gitu ya, cerita orang-orang tadi sebelum saya explore. Lagi berdiri di pohon pisang dekatnya gitu. Di pikiran tuh terbayangnya gitu. Ya karena imajinasi ya teman-teman ya. Kalau penampakan itu saking kita membayangkan, ya saking kita takut jadi dibayangkan begitu saja gitu. Ya sekalian aja kita ini apa, edukasi ya buat teman-teman sekalian. Kalau kita penakut, energi kita kesedot sama makhluk ya, makhluk goib gitu. Tapi kalau kita berani, katanya terbalik gitu. Tapi kadang sering juga bentrok temennya. Saya sering mengalami gitu. Kalau lagi eksplor gini, tahu-tahu pusing, kepala tuh pusing ya, ngejelas, keringetan gitu, gemeter gitu kan. Tahu-taunya lapar. Belum makan jadi gemeter, pusing gitu. Ya, mana ya? Ini penampakannya nih. Rame sana. Oke lah, apa kita cari lagi sini.
Kita cari sini ya. Shhh. Tuh kan, kalau saya lihat langsung sih ada temennya, ada yang terbang, ada yang manggil gitu. Kalau di kamera ya nggak tahu ya. Kalau kamera itu kan elektronik, jadi kebetulan atau nggak sengaja baru kerekam. Ini pohon apa nih, pohon apa nih ya? Pohon kitoke kalau nggak salah nih. Kitoke tinggi banget. Kalau dibayangin tuh di sini nih. Nah, ada yang nangkring sambil ketawa-ketawa. Sambil ketawa hihihi gitu. Manggil abang. Bang Bokir. Atau Bang sate bang 200 tusuk. Aduh. Atau ada lagi ya? Di TV gitu ya, di film. Bang, kerupuknya bang, semuanya dibeli, diborong. Ini pohon pisang. Ya, kita mendekati aja sini ya. Balik lagi. Bentar ya. Gatel nih, banyak nyamuk. Saya nggak pakai jaket, nggak pakai sepatu gitu, dadakan teman ya. Jadi ceritanya gini, dadakan gitu. Jadi nggak ada rencana mau ekspor gitu ya. Jadi bawa seadanya aja, senter sama kamera gini, HP kentang saya pakainya. Ini belimbing ya. Belimbing. Nah, di sini nih. Tuh kan kedenger ada yang pas ronda mungkin ya. Ada yang nyanyi-nyanyi seberang udah. Nah, ini bangunan ini. Tadi kan di situ di depan saya yang ada keranda mau masuk. Gudangnya di sini, teman-teman. Pintunya di sini. Nih, tapi dikunci. Kalau tadi lewat depan tuh yang ada keranda, itu depannya. Jadi saya nggak bisa masuk. Cuma tadi pas di awal aja ada rongsok-rongsok kayak gitu. Nah, gudang ini yang sering pakai uji nyali nih. Nah, sering pakai uji nyali di sini, teman-teman. Tuh jendelanya kelihatan. Kalau tadi saya masuk tuh di depan ini nih, bangunan ini nih. Jadi di tengahnya ada pintu, di sini masuk. Di sini tempat uji nyali gitu. Posisinya agak rame di sana, soalnya di seberang jalan raya sama banyak yang nongkrong, bocah-bocah yang melihat poci itu. Ish, kaget. Apa ya? Burung. Burung hantu ya? Burung hantu yang matanya melotot itu. Ini jalannya mana ya? Pohon. Pegel. Tadi dulu, aduh, saya jongkok dulu temannya. Jongkok dulu. Saya nggak bawa air minum. Saya dadakan, ceritanya mendadak gitu, nggak ada rencana. Tapi ini blurnya ada nih, blur gitu. Ini pohon pisang. Di sini ceritanya sering ada. Jadi bocahnya lagi pada nongkrong, lagi main gitar biasa ya, bocah-bocah. Ngeliat katanya ada yang berdiri, mana pada lari, poci katanya. Makanya tadi cerita, ini dingin banget, mulut saya sampai ngebul, menguap gitu. Yang baru bergabung terima kasih banyak ya. Mungkin yang belum tahu penelusuran apa, saya ini penelusuran mitos cerita masyarakat sini ya, yang katanya di sini ada poci, terus ada Mbak Kun dan siluman ular ya. Makanya saya menelusuri tempat ini ya, siapa tahu ada tertangkap kamera gitu. Nah, bunyi burung. Tapi sudah berapa menit
belum tertangkap ya penampakannya. Mungkin bukan rezeki atau belum rezeki aja gitu. Ini saya sambil nongkrong di tengah-tengah ya, sambil jongkok dulu nih, istirahat dulu saya sambil cerita ya. Kalau misalnya teman-teman yang baru bergabung, tadi pas masuk saya di depan keranda ya, ada keranda. Bukan jalan raya di sini berisik teman-teman. Jadi di seberang sana jalan raya tuh, perkampungan seberang sana. Nah saya di sini di seberang sungai, di sini sungai, sawah, kebun, ada rumah kosong gitu. Jadi di sini eksplornya. Jadi tiap ada mobil lewat berisik. Jadi gudangnya di depan tadi ya, ada pintu lagi, pintu masuk. Kalau saya masuk ke gudang itu ya harus lewat pintu yang tengah gitu, makanya dikunci tadi, nggak bisa masuk. Ini yang nonton dari mana saja boleh di komen ya, yang lihat live saya ini. Mungkin ada yang tetangga atau gimana. Saya dari Sumedang, ini masih wilayah Sumedang ya teman-teman. Kalau teman-teman ada cerita atau tempat, boleh nanti insya Allah ya saya datangi di explore. Yang mungkin ada cerita seperti masyarakat tempat teman-teman semua, ini saya datangi gitu. Karena saya di sini cari yang asli ya, yang real aja. Jadi cerita rakyat atau mungkin kayak seperti legenda Sang Kuryang kayak gitu. Jadi ceritanya cerita rakyat gitu. Ya cari yang asli, yang real. Ini saya sengaja nih jongkok di sini dekat pohon pisang gitu. Ya katanya dekat pohon pisang ada penampakannya. Kita cari gitu. Ini berisik banget jalan raya ya. Jadi saya nyarinya yang agak jauh tadinya. Yang mungkin penasaran aja gitu. Yuk kita naik lagi teman-teman. Di sini nggak ada. Kita naik lagi ke atas. Ini jalannya. Juga teman-teman ya. Saya pakai sendal. Jadi dadakan nggak persiapan, cuma bawa senter satu. Ini juga udah redup ya. Kalau tahu mungkin saya persiapan senternya cadangan atau HP-nya saya charger yang penuh gitu baterainya. Karena biasanya saya kalau explore 2 jam teman-teman ya. Kalau 2 jam nggak ketemu ya udah gitu. Kalau di sini mungkin area karena sempit, nggak terlalu luas. Tadinya saya masuk area bangunan sama ke bawah sana. Nah, ini gudangnya teman ya. Yang pakai uji nyali di Trans TV itu, ini yang dunia lain. Nah ini masuknya di situ depan tadi yang keranda, cuma dikunci gitu. Tuh dikunci. Tuh dikunci, diikat bukan dikunci. Saya nggak berani kalau buka. Jadi diikat pintunya tuh. Ini lewat sini harusnya. Kalau saya buka, saya intip ya dalamnya kayak gimana. Nggak kelihatan, tertutup tuh. Di dalam Gatot ini mau masuk, pintunya diikat gitu. Saya nggak berani kalau dibuka tanpa izin ya. Tadi izinnya cuma sama teman-teman di situ, boleh silahkan sama teman-teman. Blur teman-teman, blur. Nah di sini biasanya yang blur tuh. Apa ya, lupa saya. Katanya doa manggil itu mantranya ya bada ya badi ya lupa lagi. Ya bada ya badi ya mayiti. Apalagi teman-teman yang tahu apa pemanggil mantra biar ada goib datang tuh. Ya bada ya badi ya mayiti. Ini pohon asem tadi. Nih
Kedenger ya suara seberang bocah yang lagi begadang. Tadi saya bilang dulu sih ke bocah-bocah depan gitu, saya mau explore ke situ. Boleh bang, ada poci gitu ya. Oh, kedenger kan lagi nongkrong di situ. Ini pohon sukun ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya soibu goib ya soibu ya goib yang ada di sini. Nanti mungkin besok atau lusa ya, kalau sempet, kalau nggak hujan. Tadinya mau sore ya saya eksplornya, cuma hujan. Explore lagi, cari tempat yang lain ya, yang lebih angker, cerita-cerita. Ini pohon singkong kayak gini, tempat favorit. Lontong putih, tapi nggak ada sama. Ini dulu saya pernah ya, belum ada kamera canggih, masih HP net ya, uji nyali, nggak pakai kamera, nggak apa, cuma dibekali senter korek ya. Ini cerita aja dulu sambil cari penampakan ya teman-teman. Di daerah perbatasan Sumedang Garut ya, Sumedang Timur termasuknya. Saya dulu ujinya di situ, bawa korek sama senter kecil gitu, terus bawa kemenyan. Nah, kita intip dulu sini ya sebelum cerita. Nah, ini salah satu kamar yang kosong ya tuh. Nah ini teman-teman, ini ada pintu kan. Nah pintu ini yang dikunci itu. Jadi tempat uji nyali Trans TV dunia lain dulu di sini teman ya, di gudang ini. Saya mau masuk, yang ada kelelawar tadi terbang naik ke sini, dikunci, jadi nggak bisa masuk ke gudangnya gitu. Mungkin tidak diperbolehkan sama yang punya tempat ya. Niatnya mau masuk ke dalam gitu. Nih bocah teman-teman di depan sana nongkrongnya, teman-teman gitu yang pada nongkrong. Tadi saya izinnya di situ. Nah ceritanya di Sumedang Timur itu ya, perbatasan Garut. Saya sengaja di bawah gunung apa ya, kalau nggak salah Gunung Cakrabuana gitu teman ya. Ini asli pengalaman pribadi. Ngapain saya bohong? Saya lagi eksplor begini, nggak bohong ya, asli. Pengalaman asli gitu, cerita pengalaman bener-bener nyata. Jadi sejenis pocong itu ternyata nggak loncat-loncat seperti di TV-TV ya. Saya menyaksikan malah melayang kayak gitu, terbang. Jadi mukanya itu hitam, polos ya, hitam. Kalau di TV-TV putih kan, mata yang hitam, ini terbalik, malah muka hitam, bolong matanya gitu, nggak jelas mukanya. Tapi bener bungkusannya putih, tapi nggak sejernih putih, nggak seputih gitu teman-teman ya. Jadi agak kucel gitu. Dia terbang sampai ketawa ya. Mukanya gitu seperti gosong, tapi bukan gosong ya, hitam aja, seperti mumi gitu teman-teman ya. Jadi terbang, dia nggak loncat-loncat. Itu pengalaman saya dulu. Malahan ditemuin sama 2 poci ya, sepertinya cewek cowok kayak gitu. Yang terlihat dari cewek cowoknya apa coba teman? Jadi sebelum didatangi sama poci 2 itu, saya sempat didatangi kakek-kakek sama nenek-nenek. Ini saya sambil cerita misteri aja temen ya. Saya berangkat pada maghrib dari rumah orang tua ya, orang tua angkat gitu ya, karena saya dulu lagi mencari sesuatu ya. Iya bang, bang, iya neng ya. Saya juga tadi udah bilang takutnya ada ular asli gitu. Tapi di sini kan mitosnya ular siluman ya, jadi siluman ular gitu. Takut ada ular asli, makanya saya hati-hati gitu. Ini licin jalannya bener tuh, pohonnya tadi habis hujan. Neng ya, terima kasih ya sudah mengikuti. Lanjut ceritanya lagi ya. Lagi mencari sesuatu itu seperti apa ya? Neng ya, terima kasih ya sudah mengikuti. Lanjut ceritanya lagi ya.
lagi mencari sesuatu itu seperti apa ya, 5 hari atau 40 hari, kalau nggak saya 3 hari doang situ. Jadi puasanya dari pada lohor itu saya makan dulu sahur ya, tapi sahurnya siang, nanti bukanya lagi itu subuh teman-teman. Saya itu makannya subuh ya, seperti itu. Saya berangkat start itu dari rumah pada maghrib biasa, cuma dibekali kemenyan sama bapak-bapak saya, sama korek senter yang ada senternya itu kan kecil ya, sama HP nit-nit buat kalau ada apa-apa bisa menghubungi karena jauh dari kampung, dari rumah ya. Ya gitu. Iya, saya bang suka ketemu sama kuntilanak, wanaspati, genderuwo, tuyul, kakek sabak hitam. Iya bener, beneran neng ya. Jadi gitu, kalau nggak sengaja nyari ini susah gitu. Jadi menelusuri itu ya jarang ketemu gitu. Saya tadi bukannya nantang ya, bukannya apa sombong atau pengen gimana. Emang kenyataannya gitu teman-teman ya. Kalau kita berani malah nggak ada gitu. Kalau kita ekspor beneran cari yang asli itu nggak ada. Cuma ada energi, suara, rasanya gitu doang gitu. Atau bayangan-bayangan kayak tadi terbang, itu juga yang dilihat sama saya. Nggak tahu kalau dari kamera gitu kan. Ya bukannya menghina atau menjelekan yang lain ya. Seperti di explore yang lain kan ada penampakan padat banget, bisa ditampar atau bisa dipukul. Cuma itu hiburan aja gitu, nggak tahu. Tapi saya kan cari yang explore asli gitu. Oh, ke kamar mandi jam 12 malam ketemu sama kuntilanak lagi duduk di pohon bambu. Nah itu, iya, ada yang ketawa ya. Tadi juga ada yang manggil sih. Soalnya posisi dari kampung tuh jauh tuh, seberang tuh ya, kampung tuh. Ini posisinya kalau boleh bilang di meter di situ, kayak deket temen, jauh itu ya. Ada 500 meter lebih lah. Ini jalan raya temennya. Jadi kalau ada mungkin suara-suara hawar-hawar atau denger nggak jelas gitu. Tapi tadi manggil jelas banget di situ tuh. Nah di situ ada yang manggil tadi, saya di situ. Terus ada yang terbang. Iya neng ya. Kalau kita sengaja itu, nggak sengaja itu ya sering menampakkan gitu. Saya pengalaman tadi yang kata saya bersemedi 3 hari malam itu, saya lanjut ya sambil cari penampakan. Jadi saya menerangkan pocong poci itu ya, jenisnya seperti itu. Jadi nggak loncat-loncat teman-teman ya, nggak loncat, dia terbang melayang kayak gitu. Makanya saya sering lihat di TV-TV kok loncat gitu. Tapi nggak tahu sih jenisnya, mungkin ada ya, saya cerita. Ada jenis apa yang tinggi besar itu setinggi tiang listrik itu, namanya wedon kalau nggak salah ya. Wedon dia sejenisnya poci perempuan tapi tinggi. Nah dia itu yang sering ngeludah itu yang tinggi itu. Tapi kalau yang poci-poci biasa itu cuma mungkin dia katanya cuma mengaum ya, bukan mengaum, kayak kayak gitu. Senternya temennya, taruh ya, saya benerin dulu senternya. Malah ketawa ini. Turun deh, ketawa teman-temannya, ada yang ngetawain di sini nih, di pohon ini nih. Kedengar nggak? Sedikit udah gitu. Oh ya, pas saya lihat itu ada penampakan tinggi gede, pas saya, iya, karena kita berani jadi kabur neng ya. Tapi kalau kita takut malah nyamperin, percaya nggak sok? Kalau kita takut lari malah nyamperin. Kalau kita berani enggak, dia yang pergi. Kata saya gitu. Jadi katanya kalau kita berani samperin dia yang kabur karena energi dia kesedot sama kita, katanya gitu. Yang saya tahu gitu. Iya, ada yang ketawa nih tadi itu juga di situ tuh. Ini center saya error nih, karena nggak persiapan. Nah di pohon ini ada yang ketawa. Nih di sini banget nih. Saya samperin, senternya error. Ini jalannya gini nih, ke bawah. Takut ada ular asli di sana. Nah, kalau ketawa lagi saya samperin ya. Kalau ketawa barusan sekali, ntar kalau ada lagi saya samperin ke sana. Nah,
teman-teman, mulai ini apa, berinteraksi loh, serius. Mungkin saya cerita tadi ya, kepancing mungkin. Jadi saya cerita asli pengalaman saya, mungkin kepancing. Jadi berinteraksi dia. Di si belakang saya ada yang ngomong-ngomong barusan. Seperti gitu. Ntar ya, nih lanjut lagi sih ceritanya. Yang tadi yang di perbatasan Sumedang Garut itu, Neng, oh gitu ya. Orang bisa ya beneran nih ya, kalau kita ada pengetahuan ya, mungkin bukan sombong ya, ada sedikit pengetahuan tentang kebatinan ya, kita merasakan gitu, sama kayak saya juga gitu. Bukan kita apa ya, takabur atau ujub gitu ya, emang bener saya mengalami sendiri. Kayak barusan yang ketawa, saya biarin dulu, bener. Nanti kalau ada ketawa lagi ya mungkin saya eksplor ke situ sebentar, biar dia turun dulu. Nah tadi di situ ketawanya ya, jelas banget. Mungkin kabur kalau disamperin kan, energi kita positif, dia negatif beradu ya, bentrok, jadi takut kesedot, mungkin dia apes jadinya. Nah ceritanya gitu teman ya. Kalau ya waktu itu kakek saya juga orang bisa, semen sakit ya, alhamdulillah ya Neng ya. Pengalaman mungkin banyak sih, alhamdulillah. Jadi mungkin sejalur ya, apa, nyambung gitu. Jadi obrolan kita ini, nah kan mulai interaksi teman-teman, mulai interaksi. Baru jam 1:30 ya ada interaksi. Oh iya bang, pernah nggak waktu bang tidur kedengeran suara harimau? Tadi ada suara burung hantu teman. Neng, suara harimau ya? Enggak, kalau harimau itu dulu saya waktu di apa ya, bukan bersemedi ya, lagi ziarah gitu di makam keramat, sering kedengeran kayak gitu sih. Kalau di rumah nggak pernah saya. Kalau lagi tidur mungkin sering juga, penampakan doang yang nyamperin. Ini yang bunyi. Aduh, di atas ini teman ya. Di atas sini barusan ada burung hantu ya. Tadi yang ketawa di pohon sana ya. Nih yang ketawa di sini. Yang barusan burung hantu di atas saya banget, pas. Mungkin dia bahkan kepancing ya, saya ngobrol gitu ya. Neng mungkin bisa merasakan ya. Auranya beda nih. Tadi emang udah kewangi-wangian gitu, dupa gitu. Mungkin ini energinya, kalau saya telusuri energinya positif ya. Karena tadi wanginya wangi gitu, dupanya wangi. Tapi kalau yang bau seperti poci gitu, bau bangkai gitu, itu negatif banget. Nah mungkin yang ketawa tadi dia juga positif, sebenarnya auranya positif ya. Jadi cuma ngetawain doang, nggak nyamperin, ngeganggunya mau ketawa doang gitu. Saya cerita lagi ya, biar dia kepancing, biar dia turun sambil jongkok. Saya di sini ya, tadi dulu. Saya jongkok dulu sini ya. Ntar sambil benerin senter nih, senternya agak error. Kok dari tadi jam 12 baru sekarang apa namanya, baru berinteraksi ya. Tadi saya cari-cari susah banget. Ini saya bawa senter tambahan. Senter tambahannya kecil banget. Bentar ya, ini susah benerinnya. Senter tambahannya kecil. Iya Neng ya, kalau yang ngobrol-ngobrol itu di sana emang dia itu penduduk. Tadi saya deketin, saya jujur aja, bukan goib ya. Tadi yang ngobrol itu penduduk sana. Tadi pemuda, tadi sebelum saya kesini, saya nemuin dulu pemuda situ, ngobrol minta izin. Sekalian ngobrol, katanya ada poci itu. Jadi kedenger suara ngobrolnya kesini. Dia lagi pada main mabar kayak gitu. Kalau yang ngobrol itu, tapi yang ketawa asli di situ.
Kalau yang ketawa beneran, bukan dari seberang. Ini cerita lagi ya, biar dia kepancing, biar turun. Kalau yang di sini kan barusan burung hantu ya. Nah di sini burung hantu barusan. Ini pohon asem temennya, pohon asem tinggi banget. Nah kalau yang ketawa tadi asli di sana di seberang. Jadi saya kalau mau ke sana harus turun dulu ke sini, menelusuri kebun singkong ke sana, sekitar 100 meter ya. Jadi ceritanya waktu di perbatasan Sumedang Garut itu ya, 3 hari 3 malam saya pada maghrib berangkat. Pada maghrib saya bakar itu kemenyan ya, seperti sejenis madat gitu sama rokok RK ya, RK merah gitu ya, bakar di situ ya. Saya dibekali seperti jampe-jampe. Astagfirullahaladzim. Neng denger nggak? Baru juga dibilang ada harimau ya, ada yang mengaum. Kayak gitu. Ini di belakang saya sini nih. Ini tadi saya ke bawah sungai situ kan, di sana sungai. Ini saya naik ke atas ke sini. Dah cerita lagi lah, biar dia datang sekalian. Sama saya juga nih deket sungai ini. Pada maghrib saya bakar itu ya. Ini kalau saya bohong berani ya, saya disumpah asli pengalaman saya. Saya baca-baca seperti Jang Jawokan. Kalau di Jawa Barat, di Sunda itu namanya Jang Jawokan, mungkin sejenis mantra kalau di luar daerah ya. Ini saya baca di situ, mulai terasa banget auranya. Nah saya itu dilarang tidur ya, nggak boleh tidur. Kalau saya tidur sekali merem aja sedetik batal ya, saya harus kembali lagi pulang, besok diulangi gitu, karena batasnya 3 malam. Jadi pulangnya nanti setelah pada subuh saya pulang. Kalau misalnya ada apa-apa dipendam dulu, jangan diceritain gitu. Nah nanti setelah pada maghrib saya ke situ lagi, di 3 malam aja berturut-turut. Nah malam pertama sih itu pas udah bakar tuh, dibakar kan pada maghrib, saya melotot aja melek, nggak tidur, nggak boleh. Saya nyender di pohon sejenis alba ya, albasiah gitu, tinggi gede banget. Dipeluk juga nggak nyampe, mungkin ada 3 orang dipeluk baru nyampe itu pohon. Tingginya ada 70 meteran. Jadi patokannya ada sawo besar banget di situ. Iya neng, di sini banyak sosoknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Neng denger nggak? Ada yang mengaum lagi di sini nih, di depan saya. Ntar ya, saya pancing lagi cerita ya. Kalau datang dia penampakan, alhamdulillah ya teman-teman ya. Nih saya sambil ngerekam aja. Saya berdiri dulu. Ada yang mengaum lagi. Nah setelah itu nggak boleh tidur. Sekitar jam habis bada isya saya masih berjaga ya. Nah sekitar jam 9.10 ada suara lewat, suara kayak orang ngobrol gitu, tapi nggak ada sosoknya. Jadi posisi saya itu kalau lagi di sana itu dulu, saya di bawah sini misalnya, di atas bukit dikit, di atas bukit dikit. Jadi posisinya saya di tengah-tengah dekat pohon gede itu. Jadi di atas itu ada jalan umum, ada yang ngobrol. Tapi saya liatin, orang posisi malam gini kan terangnya, jadi kelihatan. Kalau ada yang lewat pasti kelihatan, soalnya kalau udah malam di sejenis gunung itu kelihatan kalau kita nggak bawa senter juga. Nah terus seorang ngobrol-ngobrol gitu sudah sekitar jam 10-an, dan tengah malam kira-kira. Saya kan bawa HP nit-nit jadi tahu waktu. Saya lihat lagi jam 12 malam. Nah sekitar 1:30 ada seperti gempa kayak gitu, ada yang jalan tapi gempa, jadi gempa. Nah itu malam pertama, gempa doang sama ada yang suara ngobrol. Nah pas pada subuh saya pulang, makan kan, buka boleh, buka gitu kan. Ini sambil explore ya, udah buka boleh. Oh iya lampu neng, kalau di sana lampu tuh, karena itu perkampungan jauh banget seberang.
mungkin ada 5 kilometer ke sana. Pulang makan, nah malam pertama teman saya tidur kan, capek orang nggak boleh tidur sampai jam 11 siang bangun. Sebelum zuhur saya sahur makan, nggak boleh makan lagi ya sampai subuh itu, jadi muter gitu aja waktunya, jadi 3 hari 3 malam gitu. Ini sambil di sini ya, sambil ceritanya. Tadi yang mengaum di sini nih, ini energinya tinggi teman-teman ya. Mungkin ada pusaka di sini. Nanti kalau saya santai, saya ada waktu kesini lagi, kita mencoba menarikan pusaka di sini. Kedua malamnya saya ke situ lagi kan, maghrib biasa saya bawa senter lagi, bawa RK merah lagi, bawa kemenyan, wadap gitu. Ya itu bekalnya itu doang, nggak pakai apa-apa. Mantra bacain lagi malam kedua. Nah pas malam kedua ya itu saya didatangi poci itu teman-teman ya. Ya itu bekalnya itu doang, nggak pakai apa-apa. Mantra bacain lagi malam kedua. Nah pas malam kedua ya itu saya didatangi poci itu teman-teman ya. Kalau badan saya merinding berarti ada ya. Nah tangan saya lihat, tangan saya kan energinya tinggi teman-teman ya. Saya nggak ngada-ngada, energinya tinggi di sini. Ini pohon ini nih, ada pusakanya kata saya juga. Tapi nantilah kalau ada lain waktu, bukan sekarang karena saya belum persiapan. Saya nggak bawa apa-apa, polos ya. Biasanya saya perbekalan bawa dupa atau RK gitu. Senter aja bawa 1. Nantilah kapan-kapan kesini lagi ya, saya explore lagi. Iya bener, energi benturan ya, benturan sama saya di sini. Mungkin karena saya juga pakai cincin ya. Cincin ini nih. Setelah itu malam kedua saya didatangi poci itu 2. Bukan poci dulu, nenek-nenek sama kakek-kakek ngedatangin saya. Saya nggak tidur kan, nggak boleh. Saya nyender di sejenis pohon, mana ya contohnya ya, pohonnya mana ya, di sini tadi ada yang gede, yang tinggi kata saya albasyah itu mana ya. Nah ini kayak sejenis ini pohon, saya di bawahnya teman ya. Nah ini pohon misalnya, saya di bawahnya di sini duduk nyender kayak gitu. Ini daun singkong kan yang sejenis poci, seringnya di pohon pisang sama singkong gitu. Saya lanjut ya. Jadi ketemu nenek-nenek sama kakek-kakek, dia lagi jalan di atas, yang kata saya malam pertama itu ada yang ngobrol. Nenek-nenek sama kakek-kakek itu kan, saya liatin ke atas, beneran ada yang ngobrol nenek-nenek sama kakek. Nenek-nenek di depan lagi jalan, kakek-kakek di belakangnya, dia ngeliatin ke saya. Jadi suatu situasinya saya antara tidur dan enggak itu, mungkin karena aura apa ya, energinya antara siang dan malam itu kayak bentrok energi itu, jadi terang kelihatan gitu, kayak terang bulan. Ya saya kan lihat, dia lihat, jadi pada ngeliat-liat saya, dia yang lihat saya gitu kan. Oh iya, kan ketawa, biarin aja biar datang kata saya juga kan. Kalau cerita saya pancing ini. Dan nenek-nenek itu senyum, nenek-nenek yang di depan itu senyum ke saya, jelas banget seperti siang gitu kan, padahal malam, tengah malam. Nah udah nenek-nenek senyum, dan kakek-kakeknya ikut senyum, ganteng banget tuh kakek-kakek, beneran sumpah, kakek-kakek lebih ganteng, bersih mukanya. Nah setelah itu udah biarin aja deh, saya senyumin aja, karena saya itu antara sadar nggak sadar, antara tidur dan enggak itu, saya lewatin aja, biarin. Nah setelah dia lewat udah, nah itu tengah lama kan, jam 12an lah, sekitar jam 2 saya lihat di HP nit, saya semi explore ya, datang lagi. Nah itu poci yang 2 itu, mungkin aduh apa tuh, ini apa ya, pohon ya, pisang ya. Bisa saya cari yang real aja, jadi yang nyata dulu. Oh si poci itu, kalau perasaan saya itu yang nenek-nenek sama kakek tadi yang liatin itu, poci 2 itu. Soalnya
mukanya ya itu, bukan seperti gosong, bukan ya, seperti mumi hitam gitu. Neng lihat nggak ada cahaya tuh, seperti kunang-kunang gede ya. Nah kan kalau saya cerita kepancing dia. Nah nenek-nenek itu, nah waktu saya cerita tadi itu kan sejenis poci itu loncat-loncat gitu kan, loncat. Nah ini enggak, pas saya liatin yang 2 poci itu, saya berdiri kan, saya senter pakai senter korek itu, orang ngejelas kan, koreknya jelas gini aja, dia terbang melayang tuh, terbang itu kan, dua-duanya arah atas terbangnya, bukan terbang melayang di atas tanah gitu, bukan, dia dari tanah berdiri berdua terbang ke atas, ke atas pohon yang ada pohon sawo itu yang gede kayak gitu. Makanya pengalaman saya sering ngelihat loncat-loncat gitu, kok aneh, padahal saya pengalaman saya poci itu dia terbang teman-teman ya, melayang kayak gitu ceritanya gitu. Nah malam kedua itu, pas malam ketiganya, denger gak? Kan cerita pancingan saya bener. Apa tuh? Apa tuh? Ayo muncul, hadir. Kamu saya tunggu-tunggu dari tadi loh. Energinya tinggi banget Neng. Kalau masih mantau, energinya tinggi banget tuh badan saya. Tuh, sampai berdiri begini, bentrok energinya ya. Ada yang ini Pak, namanya goyang-goyang pohon. Ada yang goyang-goyang pohon barusan, seperti kerak gitu, gujuk gitu, pohon kan goyang-goyang. Udah biarin aja, cerita lagi saya. Nah malam kedua, udah kan itu malam kedua poci. Nah, saya pulang kan, udah pada subuh, makan lagi ceritanya, makan lagi, buka ceritanya. Nah udah buka, tidur sampai jam 10-an lah. Yang sebelum zuhur saya makan sahur kan, makan. Nah habis pada maghrib saya berangkat lagi, tuh malam ketiga ya teman ya, batasnya malam ketiga. Jadi kalau malam ketiga nggak berhasil apa yang kita cari, ya pulang gitu. Ya ternyata mungkin ya Neng, nggak jauh-jauh saya di sini. tenang. Iya bantuin Neng, bantuin. Nih setelah itu malam ketiga itu biasa ritual dulu kan, maghrib sampai tengah malam. Nah sekitar jam sama setengah 2 itu, antara jam seginian lah, energi makhluk-makhluk pada muncul ya, kayak barusan. Mungkin karena cerita saya jadi terpancing pada datang. Ini saya sambil jalan ya, sambil explore. Ini saya sengaja dekat pohon pisang, karena konon ya itu dia dekat pohon pisang, siapa tuh muncul. Ini pohon melinjo ya temennya, melinjo apa, sukun. Ada pohon sukun nih, pohon sukun ini. Nah di sini wangi ya Neng, kalau mungkin auranya, energinya wangi di sini, mungkin positif ya. Nah malam ketiga nggak tahu saya juga itu, kan saya itu belum berpengalaman seperti kebatinan gitu kan, saya mencari sesuatu dulu ya, pemula gitu kan. Nah setelah itu saya seperti dibawa ke alam lain gitu ya, ke alam goib kayak gitu, sejenisnya gitu. Saya seperti dibawa lagi nyindir gitu, tahu tiba-tiba situasinya jadi terang kayak siang gitu kan, lagi siang gitu, terang banget, terpantau ada penduduk desa ya. Jadi saya ngelihatnya banyak rumah-rumah panggung zaman dulu, seperti zaman Jepang Belanda gitu ya, belum modern ya, masih zaman dulu banget. Nah ada yang lagi, Neng, kamu kalau mau datang aja sini. Astagfirullahaladzim, ini harimau kayaknya ya, mengaum terus dari tadi loh. Coba sini, muncul karena klik kamera, sini nih di kamera muncul. Kalau saya kasat mata susah, cuma energi doang yang terasanya. Nanti teman-teman disangkanya ngada-ngada saya ini. Coba muncul, kalau kalian benar-benar ada, coba muncul di kamera.
Iya, tapi kan nggak ada, diem dia, malah mengaum aja. Nah, saya seperti ada di atas rumah penduduk kayak bukit gitu, ngeliat ke bawah ada yang gali tanah gitu kan, bagian gali tanah. Kata saya, itu lagi ngapain? Dia bilang lagi cari harta karun, kata dia itu kan. Dia bilang lagi cari harta karun. Emang di sini ada harta karun? Saya tanya gitu. Ada. Kamu juga kan lagi cari harta karun? Lah saya kan kaget, kok dia bisa tahu gitu kan. Saya di situ emang cari sesuatu, tapi bukan untuk mencari hartanya langsung. Jadi saya cari informasi aja, bener enggaknya di situ gitu kan. Kalau ada misalnya ketemu, ada gitu kan, sejenis pusaka kayak gitu kan, saya carinya gitu. Nggak langsung cari harta karun, saya carinya pusaka kayak gitu. Tapi caranya saya dengan bersemedi itu, bukan dipaksa, ambil secara paksa kayak di TV ditarik panas muncul kayak gitu, enggak. Jadi ceritanya saya caranya apa ya, dengan cara berpuasa, bersemedi gitu kan. Tapi yang muncul, saya dibawa ke alam gaib malah dia ngomong katanya kamu nyari harta karun kan. Saya kaget gitu kan, saya kan cuma cari pusaka, kata saya gitu kan. Bohong, katanya kamu cari harta karun kan. Berarti di daerah situ muncul, saya dibawa ke alam gaib malah dia ngomong katanya kamu nyari harta karun kan. Saya kaget gitu kan, saya kan cuma cari pusaka, kata saya gitu kan. Bohong, katanya kamu cari harta karun kan. Berarti di daerah situ emang bener ada harta karun kayak gitu. Katanya konon, ini saya cerita sekalian ya. Di tempat itu dulu emang ada diperebutkan harta karun peninggalan gerombolan, kalau nggak salah gerombolan apa ya, DII kayak gitu, apa DII ya. Kalau yang tahu sejarah pasti tahu, kayak sejenis itu. Iya, pohon yang mana? Yang ini ya, yang tadi saya tunjuk ya. Emang makanya saya balik ke sini. Agak-agak ngeri situ, saya mundur lagi. Makanya saya balik ke sini dulu. Biarin agak jarak jauh aja lihatnya. Nah, udah gitu saya balik ke sini. Agak-agak ngeri situ, saya mundur lagi. Makanya saya balik ke sini dulu. Biarin agak jarak jauh aja lihatnya. Nah, udah gitu dia ngagali. Dia ngeluarin apa coba? Sejenis apa ya? Bukan rokok, congkang apa? Yang buat kakek-kakek rokok yang manyun, padudan kalau Sundanya gitu. Kamu ngapain cara harta karun ke sini, katanya. Beri sampai ketawa dia. Sampai ngeliatin yang buat ngerokok pakai bako itu, teman-teman kalau tahu itu apa namanya? Padudan ya kalau Sundanya. Kamu cari ini nggak ada nih, ada yang gini manyun. Sundanya manyun berarti cemberut ya. Berarti kosong gitu, harta karun nggak ada. Capek-capek kamu gali, itu simbolis ya. Nemunya ini katanya rokok yang manyun, cemberut gitu, berarti kosong ya. Saya bukan cari harta karun, saya cari pusaka kayak gitu. Saya ngomongnya kan. Ya udah deh, mau pulang aja ya. Saya disuruh pulang, teman. 1:30 saya disuruh pulang loh. 1:30 subuh. Pulang sono, ya saya pulang aja, disuruh pulang kan. Udah ceritanya saya pulang kan ceritanya. 1:30 itu Monas Centernya udah ngeredup. Udah ya gitu. Pulang ke rumah, makan, udah 3 hari 3 malam berarti selesai ya. Infonya udah ketemu sama saya, di situ nggak ada harta karun. Udah saya nggak nyari harta karun, saya nyarinya pusaka di situ. Udah saya ceritakan ke Abah, ada infonya nih, saya ketemu, berhasil katanya. Bener Jang, berhasil? Mana pusakanya? Nanya. Bukan pusaka Abah, saya cari ada info gitu. Ternyata di situ ada harta karun, gosipnya. Padahal nggak ada. Tadi jin yang di sana cerita nggak ada. Oh berarti bener ya, ada harta karun ceritanya di situ. Tapi padahal bohong gitu. Ya udah nggak apa-apa. Pusaka nggak dapet, harta karun nggak dapet. Ini saya ceritanya asli ya. Ya udah ketemu ya. Saya sengaja lagi mancing neng ya, biar dia turun, biar dia datang gitu. Sambil ekspor gitu kan, sambil cari. Nah udah gitu saya jongkok di sini dulu ya. Pegel. Nah di sini
ngadepin pohon ini nih, pohon serem. Nah, ini pohon asamnya teman ya. Nih pohon asam yang tadi ada bunga burung hantu sama yang kayak geber-geber pohon gitu. Dah ceritanya saya pulang kan 3 hari 3 malam berhasil, ada info ada harta karun, tapi pusaka nggak dapet, harta karun nggak ada, cuma ceritanya gitu doang. Jarak berapa hari saya kan pulang ya ke rumah, terus yang pohon mana neng? Ini yang ini ya, yang pohon ini apa yang ini? Yang ini atau yang ke atas? Atas ini ya. Saya kan udah pulang kan, cerita ada sekitar seminggu 2 minggu ya saya pulang. Saya kan lagi kerja ya dulu. Saya kerja dulu itu dagang bensin ya. Dulu itu belum ada Pertamax, belum ada ini, masih premium dulu ya. Mesinnya juga masih mesin manual kan, nggak pakai elektran gitu. Mesin manual yang diputer itu. Nah, saya kaget kan didatengin. Yang mana neng? Ini. Saya juga merinding ini. Dari tadi saya ngobrol sampai merinding begini. Ini ya. Lihat tangan saya dari tadi saya gini terus tuh merinding. Jadi tiap ada energi datang berduri badan saya tuh, energinya bentrok. Udah nggak apa, sambil ngobrol ya. Nah lanjut lagi neng ya, sambil cari dulu nih. Nah saya lagi dagang, ada kakek kan, kakek dia itu bawa tas, dia ngomongnya minta minum katanya. Saya kasih minum, ditawarin mau makan enggak, minum aja. Coba keajaiban yang saya dapatkan habis bersemedi 3 hari 3 malam. Keajaiban saya itu pengalaman saya pribadi, asli banget teman-teman, nggak bohong, saya pengalaman asli. Kalau saya ngada-ngada ngapain di tempat angker begini saya bohong. Dia ngasih apa coba? Dia ngasih batu bulat. Nah, segede kelereng tapi batu asli bulat. Warnanya sejenis kuning-kuning. Tahu nggak teman-teman, bola Dragon Ball kayak gitu warnanya. Nah, saya kan dikasih batu itu satu sama telur ayam jantan. Pernah dengar nggak teman-teman telur ayam jantan? Sama gedenya seperti kelereng gundu yang gede itu. Sama apa coba? Sama pusaka keris. Beneran, saya dikasih 3 pusaka, batu, telur, sama keris. Kayak gitu. Katanya ini nitip, dia ngomongnya nitip bukan ngasih. Kalau nggak ngomong ngasih, dia nitip aja. Ini Jang, nitip buat Ujang katanya. Pelihara dulu, Abah nitip. Kata saya, kok nitip katanya? Bukannya dikasih gitu dalam hati. Tapi nggak apa-apa, mungkin dia percaya gitu kan. Ya udah, saya terima aja. Udah terima, dia dibungkus pakai sejenis, kalau teman tahu ikat kepala itu, kalau di kita itu namanya topong ya. Ikat kepala yang warna batik dibungkus pakai itu kerisnya. Dia kerisnya jadi kerangkanya itu baru ya, tapi kerisnya udah jadul banget. Jadi mungkin dia waktu nemunya pusaka itu kerisnya doang gitu. Terus ada yang melayang nggak? Serius, saya lihat ada yang melayang di sini nih, dari sini ke atas. Yang ketawa nggak ada lagi. Ayam udah berkokok teman, udah jam 2 ya. Dikasih pusaka itu, saya bener-bener kayak mimpi dikasih. Udah 2 minggu kemudian itu. Padahal saya di situ mintanya emang bener pusaka, tapi datangnya 2 minggu kemudian. Jadi seperti gini teman-teman, kita bekerja seperti
bukan seperti makan cabai makan langsung pedes ya. Jadi ceritanya seperti simbol gitu, kita kerja dulu, kerja keras baru ada hasilnya di kemudian hari. Jadi nggak langsung kita kerja dapet kayak gitu. Mungkin itu pelajaran buat saya juga sih. Jadi ceritanya gitu, jadi nggak suka konyol-konyol kayak di tempat lain atau di explore lain ya. Wah, pengadikan pusaka di sini nih misalnya nih, tarik muncul kluk jatuh, itu susah teman, beneran susah ngerjainnya. Jadi saya sistemnya nggak langsung dadakan gitu, mungkin seperti pamit dulu, minta izin dulu, ada adabnya kayak gitu temen ya cerita saya tuh. Jadi pelajaran buat saya, buat teman-teman semua, kalau kedepannya ada seperti itu ya kayak gitu. Jadi kita kalau bertapa atau bersemedi, cari-cari, nggak langsung dapet teman, beneran nggak langsung dapet. Nih seperti barusan ini yang di sini, nih energinya kencang banget teman. Kalau nggak percaya nih, saya pegang lagi, tangan saya langsung berinding. Nih ya, pegang doang tuh, merinding lagi. Bukan merinding apa maksudnya, energinya gitu, ada energinya, ada adabnya. Cari pusaka juga, saya juga apa tuh ya di atas ya, terus nggak ada ya. Beda. Nah setelah itu saya rawat kan pusaka yang 3 itu. Ya mungkin kesalahan saya juga, emang saya udah lama nggak mengikuti jalur mungkin apa ya, kewajiban saya mengikuti apa ya, keturunan untuk melestarikan kayak seperti pusaka itu dicuci atau muludan atau diberi sesajen kayak gitu, dirawat pakai minyak. Saya itu emang lupa, bukannya enggak, ini lupa banget, kesalahan saya sendiri itu. Saya lupa merawat pusaka 3 itu. Ada sekitar nggak setahun sih saya megang pusaka itu, balik lagi kakak kayak itu ke saya, mau diambil. Katanya mau diambil, saya mau ngambil pusaka yang kemarin dititip yang, kata saya, waduh beneran saya lupa, nggak dirawat dengan semestinya itu pusaka. Kan seperti biasanya kan seperti malam Jumat Kliwon atau gimana ya, mulut gitu ya, dicuci pakai sesajen. Saya nggak lupa itu, beneran diambil lagi, sumpah diambil lagi itu, diambil sama kakek-kakek itu. Nggak tahu, dia ngambil aja langsung, mau diambil katanya. Saya kasih aja, udah selesai ceritanya di situ. Jadi pengalaman itu saya yang pertama ya teman ya. Iya bener Neng ya, harus dirawat beneran. Makanya tadi saya ngomong real ya, asli gitu. Kalau nggak dirawat ya beneran diambil lagi. Kalau nggak hilang ya hilang sendiri gitu. Karena saya tuh banyak sih cerita, nantilah besok lah, insya Allah besok atau lusa saya live lagi ya. Nanti mungkin ada notif, ada undangan live. Kalau Neng atau siapa saja teman-teman, saya akan cerita kembali sambil explore ya. Karena kalau cari-cari makhluk astral itu nggak segampang mencari beli kerupuk gitu ya, ada gantung diambil. Bukan saya apa ya, menghasut atau menyesatkan teman-teman yang explore live streaming lain yang gampang banget dapat makhluk itu cuma sekedar hiburan. Saya tahu itu hiburan, makanya saya tadi ngomong saya ini cari yang real, cari yang nyata gitu, nggak cari yang ngada-ngada gitu. Apalagi setting nggak, saya nggak berani, sama saja mempermainkan ya, kesian gitu. Kalau saya ini cari yang real aja, kalau dia muncul ya alhamdulillah, rezeki saya, rezeki teman-teman bisa melihat gitu. Tapi kalau nggak ada mungkin bukan rezekinya gitu. Ini sambil jalan lagi ya saya. Iya Neng ya. Iya Neng, udah jam 2 lebih. Mungkin saya ceritanya sampai di sini ya, sampai explore. Ini sambil di sini dulu saya duduk nih. Nanti Neng kalau ada explore lagi saya ada notif ya pasti ya. Tadi ceritanya saya mau ke situ yang ada tadi keranda itu. Ini kan bekas uji nyali transip di dunia lain Neng ya, dulunya tuh bangunan ini.
Ada uji nyali dulu di sini di Trans TV Dunia Lain, yang kursinya terbang-terbang itu, yang dibanting-banting itu. Coba dikunci. Tadi saya ngintip di jendela kan, kunci pintu tengahnya dikunci, itu lewat belakang diikat. Saya nggak izin, nggak berani. Kalau nggak diizinin nggak berani. Mendingan cari yang di luar dulu, besok-besok aja deh. Kalau ada izin baru ke sana ya. Ya teman-teman ya. Cerita saya sampai di situ, mungkin nanti besok lain waktu kalau ada kesempatan saya explore lagi di tempat yang lain, atau enggak yang tadi kata Neng di situ ada pusaka kan, kita coba aja di situ ya, tapi dengan adab kita, dengan baik-baik, mintanya dengan izin. Yang pertama izin yang punya tempat, izin yang punya wilayah, izin yang punya pohonnya, pokoknya harus dengan adab ya teman-teman ya. Ya seperti masuk tadi saya ke tempat uji nyali itu kan dikunci, saya nggak berani kalau dikunci, nanti minta dulu kuncinya kalau ada ya. Iya ini dari di sana tempat duduk saya nih. Saya duduk dulu. Ini tadi saya kaget dikira ada yang tiduran di sini, padahal kasur sama bantal bekas ya. Ya teman ya, mungkin saya sama Neng, yang lain teman-teman terima kasih banyak sudah mengikuti explore di malam ini. Mungkin bukan malam ya, pagi. Insya Allah lain waktu saya lanjutkan di tempat yang lain, juga tempat-tempat yang angker yang lain. Mungkin Neng bisa dicek ya di channel Jaka Gintiri di YouTube ya, ada saya, tapi durasinya panjang-panjang karena saya di upload lagi ke aplikasi YouTube ya, YT ya. Takut nggak boleh bilangin. Ya teman-teman terima kasih banyak yang sudah nge-like, tap layar dan juga dukungannya. Lain waktu saya kembali lagi ya. Nih, ada yang nangis, biarin aja deh. Udah 2 jam saya durasinya, kelamaan ya. Nanti lama-lama bosen. Besok-besok aja lah. Ada yang nangis teman-teman, kedenger nangis. Oke Neng, teman-teman yang lain terima kasih banyak ya. Ya Neng, saya juga ini mau pulang. Besok ada acara soalnya. Nanti besok cerita lagi ya. Banyak pengalaman saya yang masih perlu diceritakan gitu. Segudang mungkin. Udah. Alhamdulillah ya, malam hari ini lancar, tidak ada gangguan, cuma gangguan ketawa atau energi-energi bentrok. Dan ada yang terbang-terbang doang, tapi kalau di kamera nggak tahu, saya nggak terpantau. Mungkin kerekam, nanti ada rekamannya ya, saya cek lagi nanti pulang dari sini, diupload lagi. Alhamdulillah terima kasih banyak semua, semoga teman-teman sehat selalu ya, besok dan besoknya lagi selalu lancar dan sukses, berkah, rezeki yang lancar, sehat-sehat saja semua dan keluarga, termasuk khususnya Neng yang sudah memantau nih. Cuma Neng doang yang komen-komen. Oke deh, terima kasih. Oh iya Neng, semoga acaranya lancar ya, tidak ada masalah, pokoknya lancar dan sukses acaranya, saya doain buat Neng. Oke, lanjut aja Neng ya, saya juga mau istirahat teman-teman. Saya mau off aja lah ini, sampai di sini dulu. Perjumpaan kita udah 2 jam ya. Terima kasih banyak yang sudah memantau dan mengikuti acara explore ini. Alhamdulillah besok kita ketemu lagi. Semoga ada waktu ya, dan sehat selalu semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.